Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi yang baik ini. Alhamdulillah di suasana yang agak sejuk nih, karena sudah mendung mulai pagi tadi nih. Alhamdulillah dengan keadaan yang seperti kita rasakan di pagi ini. Di sisi yang lain, kula lan jenengan sedaya diberikan kesehatan juga umur panjang, sehingga alhamdulillah saged kepanggihan melih teng menika majelis dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan tatkala saya dan jenengan semua melakukan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan seperti pagi hari ini, kita terkategorikan sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya, dan di antara bentuk syukur tersebut adalah mentaati perintahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat serta salam mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Nabi kita yang tercinta, uswah kita yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga terlimpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, juga beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan pagi ini kita akan melanjutkan membahas kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun dalam subjudul Ciri Ahli Surga tatkala di dunia. Terakhir kita membahas tentang bab tawadhu. Maka pagi ini kita akan masuk di pembahasan di antara ciri ahli surga adalah al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah itu mencintai orang lain atau mencintai saudaranya karena Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif Syekh Abu Islam yang merupakan seorang ulama, bahkan juga teman dekat dan muridnya Syekh Albani rahimahullah, menyebutkan di dalam kitab ini, beliau mengatakan akhbarana Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam kitabnya. Wa akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam sunnahnya, anna ahlal jannah wa hum fi hadhihi dunya, sesungguhnya ahli surga yang mereka tatkala ada di dunia, fi daril amal, yang mana dunia adalah tempat untuk beramal, kanu yatahabbuna fillah, mereka saling mencintai sesama mereka, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, seorang muslimah terhadap muslimah yang lainnya, fillah, karena Allah, bukan karena dorongan
teman satu kelas, bukan karena satu alma mater, bukan karena rekan bisnis, bukan karena satu kampung, bahkan bukan karena hal-hal yang lain yang sifatnya dunia, tapi murni kecintaan dia kepada saudaranya itu karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kata beliau, di antara ayat yang beliau bawakan. Saya minta ada ikhwan yang membaca terjemahan. Surat 15 ayat 45 dan 46, 47, 48. Beliau membawakan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururim mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Sinten sing pun siap? Monggo Mas Anggit. Turun siap, toib. Siapa yang siap? Antum? Nggih. Belum. Surat 15 ayat 45, 46, 47, 48. Nggih, monggo. Jenengan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan di dekat air mata air yang mengalir. Nggih. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas diban-diban. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya. Subhanallah. Ini yang beliau bawakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan surga. Di sana istilahnya ada kebun-kebun dan mata air. Yang dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan keadaan sejahtera, dalam keadaan aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami hilangkan rasa dendam di antara mereka. Dan kata ulama, ini prosesnya ketika seseorang sudah melewati sirat, yaitu dikontoroh. Ya dihilangkan rasa itu sehingga nanti masuk surga dalam keadaan bahagia, tidak ada rasa dendam. Terus Allah jadikan apa? Ikhwana. Jadi mereka merasa menjadi bersaudara. Jadi tidak ada rasa dendam kembali. Ala sururim mutaqabilin. Mereka berada di atas dipan-dipan sambil duduk-duduk dan berhadap-hadapan. Masya Allah. Tentu jangan dibayangkan kayak orang yang ngopi di kafe ya. Jangan. Mungkin ada hadapan, tapi bukan seperti di surga. Tentu berbeda. Mungkin hanya penamaan yang sama. Duduk berhadap-hadapan. Tapi hakikatnya berbeda. Kemudian la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha mukhrajin. Mereka yang masuk surga itu merasa di dalamnya itu tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah. Beda dengan di dunia. Sesenang apapun orang, jagongan kata orang Jawa, berhadap-hadapan, bicara dengan teman-temannya. 1 jam enggak capek? 2 jam enggak capek? 3 jam nggak capek? Pasti ada capeknya. Itulah dunia. Senangnya itu pasti ada capeknya. Kemarin kita bahas sudah. Orang itu senang biasanya awal-awal saja. Naik Pajero, senangnya awalnya kan? Kalau sudah 2 hari, 3 hari, jadi apa? Capek. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka tidak akan dikeluarkan dari sana. Artinya dari surga subhanahu wa ta'ala. Terus akan muncul persaudaraan, akan ada rasa bahagia, senang berkumpul dengan saudara-saudaranya. Lah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu berkumpul dengan sesama saudaranya, itu akan menambah kebahagiaan, menambah kesenangan. Makanya nanti di akhir pembahasan kita akan bahas, kalau bisa kita ini seperti Imam Syafi'i. Carilah teman orang-orang yang soleh sebanyak-banyaknya, karena akan bisa memberikan syafaat. Kita lanjut dulu. Rasulullah SAW juga bersabda,
Ini hadis yang dibawakan oleh muallif. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Hadis ini hadis sahih rawahu Muslim. Nabi pernah mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian itu tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan bisa menggapai keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Kata Nabi kemudian, mau tidak saya beritahu kepada kalian, kalau kalian amalkan, kalian lakukan, kalian realisasikan, pasti akan muncul dan tumbuh saling sayang di antara kalian. Apa itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Makanya kemudian kata ulama, di antara cara untuk menjaga sayangnya kita kepada sesama muslim, sesama saudara kita, dan ini bukti kita cinta dia karena Allah, tatkala kita bertemu, kita ucapkan salam. Tatkala kita bertemu, kita ucapkan salam. Ini untuk terus menumbuhkan rasa sayang tadi, rasa cinta tadi. Jangan sampai ada hal yang memisahkan kita kecuali apa? Kematian. Itu pun nanti tatkala mati pun tetap kita akan sayang kepada saudara kita. Apa? Dengan mungkin nanti mendoakannya dan perhatian dengan keluarganya. Baik. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata muallif di sini. Sekarang ada pertanyaan. Kenapa ahli surga tatkala di dunia kok saling mencintai karena Allah? Apa sebabnya? Kok mereka mencintai karena Allah? Maka dijawab oleh beliau, li'annahum qad alimu annal hubba fillah awthaqu urul iman. Sesungguhnya mereka mengetahui karena sesungguhnya mencintai orang lain karena Allah, mencintai saudaranya karena Allah, itu merupakan ikatan keimanan, ikatan tali keimanan yang tentu harus kita jaga. Jadi menawi kula jenengan ada keimanan dalam hati ini, pasti akan muncul itu. Harus ada sifat sayang cinta kepada saudara kita karena Allah. Dalam hadis Hasan li ghairi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausaqul urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Subhanallah. Jadi tali ikatan keimanan itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi tatkala kula jenengan mencintai seseorang karena Allah dan benci seseorang karena kemaksiatannya karena Allah, maka ada keimanan di diri kita. Tapi kalau tidak, maka perlu dipertanyakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ahli surga tatkala di dunia mencintai orang lain karena Allah? Li'annahum qad 'alimu annal hubba fillah dalil ala kamalil iman. Sesungguhnya mereka paham, mereka mengerti, sesungguhnya mencintai karena Allah itu dalil kesempurnaan iman. Jadi tiyang niku menawi imane sempurna, maka akan terbukti, akan ada wujud nyata napa? Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Man ahabba lillah, sinten tiyang sing remen, tiyang lindu karena Allah. Siapa yang cinta orang lain karena Allah. Wa abghadha lillah, dan dia benci orang lain karena Allah. Ingat jamaah, karena Allah, bukan karena utang gak bayar. Kan ini banyak, gak nyopo benci ambek koncone gara-gara apa? Utang gak bayar. Ini kan masalah dunia, bukan karena Allah, karena apa? Duit gak balik. Jadi bencinya karena
Allah mungkin melihat saudaranya maksiat, akhirnya dinasehati, didekati, benci kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Kalau kita turuti hawa nafsu kita akan banyak nggak suka sama orang. Nah, jadi bencinya karena Allah. Jangan sampai gara-gara utang nggak balik, jadi pecah persaudaraan. Ini kan banyak. Jadi gara-gara nyilih duit mboten nyarutang, nah akhirnya wis gak kanca-kancawan wis nggih. Lah apa balik-balik bulet tae. Ditagih pisan gak nyaur, ping pindho gak nyaur, ping telu gak nyaur, wis akeh lho iki, telu soalé. Akhirnya wis ma'asalama, selamat tinggal my friend gitu ya. Masya Allah. Berarti karena dunia, boten. Tapi cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, wa'atolillah. Ngasihnya karena Allah, wa mana'alillah. Nggak ngasih karena Allah. Loh kok bisa Ustaz? Iyalah mau juk sumbangan kata gawe nanggap maksiat, kata KI. Kenapa? Karena Allah, meskipun my friend, meskipun koncoe dhewe. Tapi kalau untuk minta untuk yang haram, enggak, maaf, saya nggak ngasih. Kenapa? Saya nggak ngasih karena Allah. Ini nggak boleh. Ini terlarang. Ini dosa. Ini maksiat. Maka sinten tiyang sing punya sifat tadi, cinta karena Allah, benci karena Allah, ngasih karena Allah, menahan, nggak ngasih karena Allah, faqad istakmalal iman. Maka sungguh dia telah sempurna ya imannya. Ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa. Ya, oleh karena itulah kula jenengan berusaha punya sifat ini. Jadi mari sesama kita, makanya ini oleh ulama dicontohkan. Contoh bagaimana sih cinta karena Allah itu nanti akan saya sebutkan. Duduknya orang, berkumpulnya orang karena Allah. Contohnya apa? Majelis taklim. Contohnya apa? Mohon maaf, ngadakan baksos, bakti sosial, nyantuni anak-anak yatim karena Allah. Contohnya rapat bahas agenda gimana ngaji bulan depan. Bahas masalah itu karena Allah. Jadi banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun, nomor 3. Kenging nopo ahli surga tatkala di dunia kok mencintai saudaranya karena Allah. Li'annahum qad 'alimu wa ayqanu annal hubba fillah yaj'aluhum kal bina'il wahid fi quwwatihi wa kal jasadil wahid fi iksasihi. Sesungguhnya mereka mengetahui dan meyakini karena sesungguhnya mencintai orang lain karena Allah, karena saudaranya itu dan dia seperti satu bangunan, seperti satu tubuh, saling menguatkan. Jadi kula lan jenengan ini ibarat napa? Kata satu tubuh, satu bangunan yang harus napa? Saling menguatkan. Tidak boleh saling kemudian mencerai-beraikan. Disebutkan dalam hadis di sini, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dahu. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan yang satu. Yasudduhu ba'duhu ba'dahu, yang saling menguatkan, dan Nabi menunjukkan tangannya diginikan, disatukan. Ada yang jadi pondasi, ada yang jadi tembok, ada yang jadi atap, ada yang jadi genteng, seperti bangunan, harus saling menguatkan. Sehingga kenapa mereka seperti itu? Karena ibaratnya ya satu tubuh juga. Kalau yang satu sakit, mohon maaf, jenengan pernah sakit gigi jamaah? Biasanya kalau sakit gigi bilangnya apa? Innalillahi wa alhamdulillah. Innalhamdulillah gitu. Satu sisi kita bersabar, satu sisi kita harus bersyukur. Kenapa? Oh berarti ini penghapus dosa ini. Oh ini pengangkat derajat. Iya, mudah-mudahan dengan itu. Kenapa? Insya Allah kita orang yang baik kan? Insya Allah. Okay? Taib. Nabi menyebutkan seperti satu tubuh. Kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Permisalan orang mukmin
dalam kecintaannya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya di antara mereka seperti satu tubuh. Idza staka minhu udhun, tatkala satu bagian tubuh merasakan sakit, mohon maaf, tada'a lahu sairul jasadi, maka semua jasadnya merasakan itu. Bisahari wal humma, sehingga apa? Tubuhnya ikut terpanggil sehingga nggak bisa tidur, hanya begadang. Lara untu jamaah, wangel turu. Napa meli tangga nyetel musik, waduh. Tambah napa? Nah, kudu ngapa? Kudu ngamuk ae. Wis lara untu diganggu dengan suara bising, Masya Allah. Termasuk apa? Demam. Akan berpengaruh dengan kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena seperti satu tubuh, Islam itu dalam banyak contoh ya memberikan syariat. Yang mana syariat ini kalau dilakukan akan timbul rasa cinta. Saya berikan contoh yang mudah. Kita oleh Allah diperintahkan 5 kali sholat dalam sehari. Betul jamaah? Nah, ketika 5 kali kita sholat, kita akan berkumpul dengan teman-teman kita. Maghrib kelihatan, Isya kelihatan, berkumpul. Subhanallah. Apalagi kadang sholat Jumat juga kelihatan. Lah, ketika kita berkumpul di situ, kita akan saling bisa ngobrol nantinya, saling bisa mengetahui keadaannya. Qadarullah, misalkan satu orang nggak kelihatan, kita cari kemana dia, kemana dia, apa sakit, apa nikah lagi, mesti guyu jenengan nikah lagi, ya apa-apa kan gitu, kita cari, karena biasanya kita berkumpul, subhanallah, kok ternyata nggak ada, sehingga kita perhatian. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, tatkala kita di sholat, kita diajarkan ada ruh untuk kasih sayang, untuk saling kita cinta dengan sesama kita. Apa contohnya? Kita dituntut untuk shafnya itu lurus dan rapat. Ternyata itu ada hikmahnya jamaah. Shaf lurus, shaf rapat itu ada hikmahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan begini, aqimus sufuf, tegakkan shaf. Ya, wahadu bainal manakib, ratakan di antara pundak kalian. Wasudul khalal, tutup celah-celah yang kosong. Kemudian lihat, walinu bi aidi ikhwanikum, lunakkanlah tanganmu dengan tangan saudaramu. Allahu Akbar. Tatkala jenengan sedekap, lunakkan, jangan kaku-kakuan. Paham jemaah? Jadi berikan kesempatan teman kita pun ketika bersedekap enak. Jangan terlalu kewini, jangan kewini juga ya. Lunakkan tangan jenengan. Wala tadharu furujati lisyaiton. Jangan kalian tinggalkan ada lubang, ada celah, ada tempat terbuka yang akan setan bisa masuk. Waman wasala sofan wasallallahu. Siapa orang yang menutup sof yang kosong, diisi, maka Allah akan sambung dengan rahmatnya. Waman qata'a sofan qata'ahullah. Siapa orang yang memutus sof, Allah akan memutus dia dari rahmatnya. Subhanallah. Lihat jemaah, kita diajarkan apa? Diajarkan berkasih sayang. Sofnya lurus, lunakkan tangan, ya, supaya apa? Tadi. Kenapa? Karena ketika sofnya itu tidak lurus, khawatirnya akan muncul hati-hati kita yang ada perselisihan. Lihat kata Nabi, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Sungguh hendaklah kalian meratakan saf-saf kalian, atau kalau tidak, sungguh Allah akan menimbulkan perselisihan di antara wajah atau hati-hati kalian. Jadi ada indikasi kalau kita meluruskan saf ini ingin kita sama. Kalau tidak, khawatir ada perselisihan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dalam sholat saja kita diajarkan untuk berkasih sayang sesama kita, saling cinta. Makanya tatkala dengan bikin shaf,
jangan terlalu egois. Apa egois? Golek menang dhewe. Kadang nek sing nemen wayahe sujud nggih. Wah, tangane maine ya Pak. Wah. Tanggane kena sikute. Hati-hati, pun sampai ngoten. Jadi kita ini sama-sama berkasih sayang, maka berikan kesempatan juga untuk teman samping kita dapat haknya tangannya, haknya kepalanya nyampe ke tanah seterusnya. Jangan memaksakan diri. Nah, ini jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita diarahkan ke situ. Satu sisi ada manfaat tadi. Tatkala jenengan melihat shaf ada yang kosong dan kita bisa masuk, jangan dibiarkan kosong. Makanya mengisi shaf yang kosong, bahkan berjalan menuju shaf yang kosong untuk menutup, itu berjalan yang dihargai oleh Allah. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan tidak ada langkah kaki yang lebih besar pahalanya daripada langkah kaki yang dilangkahkan seorang hamba untuk menutup shaf yang kosong. Ustaz, bagaimana kalau di tengah-tengah sholat? Sebagian ulama membolehkan, karena itu melangkah yang dibolehkan, bahkan bisa berpahala. Misalkan antum shaf kedua, ternyata di depan antum shaf yang pertama ada orang batal, otomatis dia wudhu kan? Masa ditahan terus sampai tahiyat? Nggak mungkin, batal. Akhirnya apa? Kosong. Maka kita maju untuk menutup shaf yang kosong tadi. Atau misalkan yang banyak ini terjadi, shaf pertama belum penuh, kadang orang itu bikin shaf kedua. Ya, ini banyak. Maka kita lihat kok kosong yang pojokan, kita masuk di situ. Tadi, man wasala shafan wasallallahu bih. Siapa orang yang menutup shaf yang kosong, maka Allah akan sambung ya dengan rahmatnya. Ini keutamaan itu. Di sisi yang lain, tugas imam untuk menyuruh makmumnya meratakan, meluruskan shaf. Syekh Dr. Said Ibni Ali Ibni Yahya Al-Qahtani dalam kitabnya tentang masalah sholatul mukmin sampai lebih dari 10 redaksi. Nabi itu kalau mau sholat mengatakan aqimu sufufakum, sawu sufufakum, sampai lebih 10 riwayat. Cara untuk mengingatkan makmum. Jangan sampai imam itu memulai sholat tanpa menyuruh makmum untuk lurus shaf dan rapat. Jangan sampai. Karena di sini ada kesunahan yang kadang sebagian imam lupa. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sisi yang lain, kita lihat Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli dan agar menimbulkan sayang kepada sesama kita. Apa? Kita dianjurkan bersedekah. Kita dianjurkan bersedekah. Baik sedekah yang sifatnya sunnah ataupun yang wajib, artinya zakat. Nggih mboten. Ini bentuk apa? Untuk menumbuhkan sifat sayang, cinta, dan menghilangkan sifat kekikiran di diri kita. Lebih-lebih kalau yang sifatnya sunnah, jamaah. Mungkin Anda tiap pagi datang ke orang miskin, belikan nasi pecel gitu. Oh, mungkin besok nasi padang. Oh, dari matang besok nih. Nasi apalah ya, apa kacang hijau lah. Maka kalau bisa silakan. Ada agenda tiap hari, iya. Mungkin jenengan pernah dengar hadisnya kan? Suatu hari Nabi itu berkumpul. Maka Nabi berkata, ayo siapa hari ini yang sudah ngasih orang makan, orang miskin? Abu Bakar ngangkat tangan. Siapa yang hari ini bersedekah? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa hari ini yang melayat jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Semuanya diborong siapa? Abu Bakar. Maka Masya Allah, ini kelebihan beliau. Maka kalau jenengan bisa, monggo yang punya kelebihan gitu. Ada agenda tiap hari sedekah, baik yang ke masjid berupa uang atau mungkin makanan. Dan hari ini nggak sulit sama antum naik motor, bisa kue saja satu. Di lampu merah itu ada orang kadang minta-minta. Atau mungkin orang-orang yang miskin di kampung kita siapa? Kita agendakan. Oh, ada 7 orang. Oh, berarti Senin ini, Selasa ini, Rebo ini, monggo. Jadi biar kita aja yang datang.
Jangan mereka kita undang ke rumah kita. Apa? Biar kita ini ada ketawaduan. Kita ini nggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Saya lahir dalam keadaan nggak punya apa-apa, hanya bisa menangis. Maka ini hanya titipan dari Allah harta saya. Itulah juga para salaf. Sampai pernah diriwayatkan ada seseorang itu yang sampai, mohon maaf, punggungnya hitam karena banyak mengangkut barang untuk ngasih apa? Makanan orang-orang miskin. Bahkan ketahuannya kapan? Ketika dia meninggal. Orang-orang miskin merasa kehilangan. Kenapa? Biasa yang ngasih makan kok nggak ada sekarang. Oh, ternyata dia tiap malam suka ngasih makanan. Subhanallah. Tentu jamaah, ini bisa kita lakukan kalau kita punya kelebihan. Ustadz nggak punya kelebihan, ya semampu kita. Ya mungkin agendanya bukan tiap hari lah. Apa? Monggo. Alhamdulillah banyak masjid sekarang tiap Jumat. Habis Jumatan dapat makan kan? Antum bagian yang nyumbang kan ya? Apa yang terima terus? Nah, ini jamaah. Artinya bagus itu. Untuk mendekatkan kita dengan sesama kaum muslimin. Dan ini luar biasa. Apalagi orang-orang miskin, mohon maaf kalau kita datangi ke rumahnya. Ini bentuk kita napa nggih? Dekat dia, sayang dengan dia. Dan mohon maaf, ini sering saya sampaikan di Pandaan. Sebenarnya orang kaya itu harus banyak terima kasih dengan orang miskin. Orang kaya harus banyak terima kasih sama orang miskin. Kenapa? Karena dengan ada orang miskin dapat pahala banyak. Coba, Pak, ini Pak makanan nggih, jazakallah khairan. Kenapa? Dengan ada Anda kulo dapat pahala. Bisa seperti itu? Sing banyak bilang jazakallah khairan siapa? Yang miskin. Matur suwun Pak nggih. Sing kaya. Sip. Jadi ada rasa napa, Bang? Bangga. Kan seharusnya yang kaya berterima kasih kepada yang miskin. Kenapa? Dengan adanya orang miskin kita dapat pahala. Dengan adanya masjid kita dapat pahala. Dengan adanya orang-orang yang mohon maaf janda kita punya pahala. Coba kalau nggak ada, lah bingung kita ngasih sedekah. Cuma kadang ini sifat hilang. Orang kaya menuntut aja apa? Ngomong orang aku terima kasih, tak kayak terus gitu ya. Nah, subhanallah. Cerdas ini sama. Jadi Islam memotivasi kita bersedekah, ya berinfak, karena bentuk kita sayang, cinta kepada mereka, dan Allah akan mencintai kita juga. Sisi yang lain, contoh, Islam menyuruh kita untuk kita memberikan hadiah, karena dengan memberikan hadiah itu akan menumbuhkan apa? Kasih sayang, cinta. Jangan dinilai dari besarnya hadiah, tapi lihatlah bagaimana dia ngasih. Ya, Nabi SAW itu orang yang mohon maaf, kalau bahasa kita suka memberikan hadiah, dan kalau dikasih hadiah juga nerima. Bahkan Nabi SAW enggak malu diundang sahabat-sahabatnya yang miskin. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan. Sebuah contoh jamaah, ya, suatu hari Nabi itu diundang oleh neneknya Anas. Neneknya Anas. Qadarullah waktu itu ya diundang makan jamaah dan juga sholat. Apa yang terjadi? Tempat untuk sholat itu tikarnya itu masih berwarna hitam. Artinya saking seringnya dibuat apa? Duduk sehingga hitam, sehingga perlu dikasih air, dibersihkan dulu. Dan Nabi ketika diundang neneknya Anas tetap datang, meskipun dalam tanda kutip tidak begitu kaya, karena tujuannya apa? Ingin menyenangkan. Ya, Ummu Sulaim juga ibunya Anas, termasuk neneknya, termasuk sahabat Anas. Jadi itulah diantara bagaimana Nabi sangat peduli untuk tetap menumbuhkan kasih sayang. Termasuk apa? Ya, Nabi SAW menerima hadiah dan membalas hadiah. Disebutkan dalam hadis Bukhari, dikatakan bahwasanya fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa kalau dikasih hadiah menerima dan kadang juga membalasnya. Membalasnya. Karena dengan kita ngasih hadiah itu akan menumbuhkan kasih sayang. Sekali lagi, kula njenengan kalau dikasih hadiah pun dilihat besar kecilnya hadiah.
tapi lihatlah keikhlasan dia, perhatian dengan kita. Kalau kita hanya melihat hadiahnya, kalau hadiahnya nggak cocok akan geruneng. Contoh, orang pulang umroh, sing pulang umroh sugi-sugi, orang kaya, jenengan jenguk, dikasih kopluk sing iwir-iwir ambek napa? Ambek mungkin siwak. Mungkin di depan orangnya nggak bilang apa-apa, di belakangnya apa? Lah iya, duwe akeh sugih umroh, ngasih hadiah kopluk 3.000-an. Jadi karena dia melihat apa? Hadiahnya, bukan melihat ketulusan bagaimana orang itu ngasih hadiah. Sama mungkin kadang ya, kita yang mungkin pas imannya rendah. Lah iya, apa ngaji kayak jajan ngene tok rek. Terima kasih, alhamdulillah kasih jajan. Oh ngaji nggak niat kasih jajan, nggak niat golek jajan kan ngoten. Tapi niatnya mencari ilmu karena Allah. Jadi hargailah itu. Jangan melihat napa besar kecilnya hadiah. Makanya Nabi sampai mengatakan, lihat, Nabi mengatakan, "Lautu itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu." Kalaulah seandainya aku diundang oleh seseorang yang hidangannya hanya lengan atau betis hewan, bukan daging yang besar, enggak. La ajabtu, aku akan datangi. Walau uhdiya ilayya dhira'un au qura'un laqabiltu. Dan kalau sekiranya aku dikasih hadiah, meskipun seandainya mohon maaf betis hewan atau mungkin lengannya yang nggak banyak dagingnya, saya terima. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Makanya para wanita, ibu-ibu yang di dalam, Nabi pernah berpesan, kalau jenengan dikasih hadiah siapapun, ya atau apapun hadiahnya, tetap hargai. Meskipun kadang nggak cocok dengan manah jenengan, tetap bilang jazakillah khairan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, bahkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad menyebutkan, ya nisa'al muslimat, hei para wanita muslimat, la tahkironna jaratun li jaratiha walau firsina syahatin. Janganlah seorang wanita itu meremehkan pemberian tetangganya, meskipun hanya ujung kaki kambing. Napa bahasanya? Tekelik nggih. Kalau untuk yang lain, yang buat rujak itu apa namanya? Kikil. Wah, terlalu enak nggih. Seandainya wahai jenengan para ummahat dikasih tekeliknya kambing oleh saudara jenengan atau tetangga jenengan, tetap napa terima dan ucapkan terima kasih. Dek jare wong Jawa, meskipun jenengan dikasih telo, puhung, legempong, paham Bu? Apa yang terkenal burger gitu, roti itu, tetap jenengan senyum, terima kasih, jazakillah khair. Kalau bisa mungkin nanti di WhatsApp, Masya Allah enak, itu ya, nggak ada yang lain. Kenapa? Iki dok soalnya. Jadi ucapkan terima kasih. Karena apa? Saya yakin orang itu kalau ngasih hadiah ada rasa sayang, cinta dengan yang dikasih. Betul jemaah. Jangan lihat besarnya hadiah, tapi perhatian dia ngasih hadiah kita. Makanya Nabi mengatakan, tahadu tahabbu. Sukalah kalian memberikan hadiah. Ya, apa? Pasti kalian akan saling mencintai. Jadi ini diantara sarana untuk menumbuhkan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa di sini Nabi menyebut ya nisa'al muslimat? Karena mungkin bisa jadi para wanita itu suka apa? Merendahkan pemberian orang lain. Wah iya, ngene tok rek jajane. Ya, mohon maaf ngapunten kalau di sini enggak ada insyaallah ya. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang lainnya, yang keempat sekarang. Kenapa ahli surga tatkala di dunia itu mencintai saudaranya karena Allah? Karena mereka tahu annallaha yuhibbul mutahabbina fihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Jadi ahli surga itu tatkala di dunia mencintai saudaranya karena Allah, karena dia tahu
Kalau Allah itu mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Mari kita renungkan jemaah hadis berikut ini. Hadis yang luar biasa yang menjadi motivasi agar kula jenengan mencintai saudara kita termasuk di sini karena Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib kecintaanku aku berikan kepada orang-orang yang mencintai karena aku. Jadi wajib kecintaanku aku berikan kepada siapa? Orang-orang yang mencintai karena aku. Lihat. Ketika ada orang dicintai oleh Allah karena dia mencintai saudaranya karena Allah, maka orang ini akan bisa terkenal di penduduk langit. Orang ini akan jadi dikenal oleh siapa? Para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abd nada Jibril." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Apa itu? Wahai Jibril, ya, sesungguhnya aku mencintai fulan, fa'ahibbuh, maka cintailah dia. Maka Jibril memanggil penduduk langit. Wahai penduduk langit, Allah Jalla wa'ala mencintai fulan, fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, sehingga semua penduduk langit mencintai orang tersebut. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Lihat jemaah. Jadi tadi saya bilang Allah mengatakan wajib cintaku aku berikan kepada siapa? Orang yang mencintai karena aku. Lah tatkala ada orang yang mencintai karena Allah, Allah mencintainya. Kalau bahasa kita al jazaa'u min jinsil amal. Maka ketika orang itu dicintai oleh Allah, maka Allah umumkan kepada Jibril. Dan Jibril suruh apa? Mengumumkan untuk penduduk langit, agar penduduk langit mencintai orang itu. Maka bisa jadi kita nggak dikenal Bu Khofifah, kita nggak dikenal oleh, kalau di Pasuruan itu Gus Irsad, Pak Bupati saya ya. Kalau di Malang saya nggak tahu. Tapi kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, penduduk langit pasti mengenal kita. Dan penduduk langit lebih banyak daripada penduduk bumi. Karena dalam sebuah hadis, tidak ada jarak 4 jari, melainkan ada malaikat yang sujud kepada Allah. Dan yang kita lihat itu masih langit pertama. Padahal langit ada berapa? 7. Allahu Akbar. Inilah keistimewaannya. Makanya mereka ahli surga tatkala di dunia mencintai saudaranya karena Allah. Kenapa? Karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Dan ini diantara tujuan yang paling besar yang harus kita harapkan. Kalau kita dicintai oleh Allah jamaah, nggak mungkin Allah akan melemparkan kita ke api neraka. Karena Allah cinta kepada kita, kekasihnya ya, nggak mungkin akan kekasihnya dilemparkan ke api neraka, nggak mungkin. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan juga, lihat, wajabat mahabbati lilladzina yatahabbuna fiyya. Jadi Nabi bersabda, Allah berfirman, wa yatajalasuna fiyya wa yatabadzaluna fiyya. Kecintaanku itu wajib aku berikan kepada orang-orang yang mencintai karena aku. Lihat. Kemudian wa yatajalasuna fiyya. Kecintaanku wajib aku berikan kepada orang-orang yang duduk karena aku. Wa yatabadzaluna fiyya, dan kecintaanku wajib aku berikan kepada orang-orang yang saling mengerahkan kesungguhan karena aku. Ada poin menarik jemaah. Pertama, orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, ini yang penting. Apa? Wa yatajalasuna fiyya, yaitu orang-orang yang duduk karena aku.
Apa itu? Majelis taklim. Majelis taklim. Duduknya kita, antum dari tempat manapun, saya nggak hafal Malang soalnya. Kesini tujuannya apa? Mencari ridha Allah, belajar agamanya Allah. Duduknya kita karena Allah, bukan karena ingin macam-macam, enggak, karena ingin mencari ilmunya Allah. Maka ini mudah-mudahan saya jenengan termasuk orang-orang yang terkategorikan ini. Jadi mendapatkan kecintaan Allah, dan ini yang kita harapkan. Karena Allah kalau sudah mencintai kita, saya bilang tadi, kita nggak akan mungkin akan dilemparkan ke api neraka. Maka mari kita jaga bermajelisnya kita karena Allah ini. Jangan sampai mohon maaf karena urusan dunia yang sepele, kemudian kita tidak bermajelis taklim, kita nggak duduk bersama, kita nggak fokus untuk mencari dan mempelajari agamanya Allah. Jangan. Kita niatkan tetap kita jaga duduknya kita ini karena Allah. Maka hal-hal yang di luar yang mungkin akan membuat kita berpisah, firaq ya pecah, mari kita damaikan. Karena sungguh sangat mulia, ini janji Allah sendiri. Jadi wajabat mahabbati lilladzina yatahabbuna fiyya wa yatajalasuna fiyya. Wajib kecintaanku aku berikan kepada orang-orang yang mencintai karena aku, dan duduknya mereka karena aku. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dikisahkan dalam sebuah hadis Muslim. Kalau tadi hadisnya Ahmad, hadisnya Imam Malik dalam kitab Muwatta, dan hadis juga Ibnu Hibban, hadis yang sahih. Kalau sekarang hadis Muslim. Disebutkan, anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin. Sesungguhnya ada seorang laki-laki jamaah yang dia ini mengunjungi saudaranya yang lain. Nah, ini diantara bentuk bagaimana kita merawat kasih sayang. Bagaimana kita menjaga cinta, apa? Ada upaya untuk saling mengunjungi. Jadi dikatakan ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di sebuah kampung tersentuh. Maka fa'arsadahullahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengutus malaikat untuk mengawasi kemana dia berjalan, kemana arahnya dia berjalan. Ya, maka malaikat tadi mendatanginya. Falamma ata alaihi, tatkala malaikat datang menemui orang tadi, wallahu alam bisawab, bisa jadi ini malaikat merubah wujud seperti manusia sehingga bisa bermuhadasa, berinteraksi. Qala, maka malaikat berkata, aina turidu? Hei fulan, kamu ini ingin kemana sih? Tujuanmu kemana ini? Kok menuju tempat tertentu? Qala, uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya ingin menemui saudara saya di kampung ini. Jadi uridu akhon li fi hadhil qaryah. Aku ingin menemui saudara saya di kampung ini. Qala, maka malaikat berkata, hallaka alaihi min nikmatin tarubbuha. Kata malaikat tadi, apakah kamu telah mendapatkan suatu nikmat darinya? Ada hubungan apa kamu kok sampai mengunjunginya? Apakah ada hubungan masalah dunia yang ada nikmat di situ? Qal, la. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Tidak. Melainkan saya mengunjunginya murni karena aku mencintainya karena Allah. Qala, maka malaikat tadi berkata, fa inni rasulullahi ilaika. Fa inni, maka sesungguhnya saya ini Rasulullah ilaika, utusan Allah untukmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus aku untuk melihat bagaimana kamu ini. Terus dikatakan bi annallaha qad ahabbaka. Maka sesungguhnya wahai fulan, Allah itu mencintaimu kama ahbabtahu fihi, sebagaimana kamu mencintai saudaramu di kampung ini. Lihat jemaah, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang tadi, sebabnya apa?
Karena orang tadi menjenguk atau menziarahi temannya. Padahal nggak ada hubungan apa-apa, hanya karena Allah. Maka di sini juga bisa kita lakukan jemaah. Kita bertemu di majelis taklim, kadang jangan sampai hanya bertemu di sini. Maka boleh sesekali kita bertemu di rumahnya. Kita kunjungi biar kita tahu rumahnya, biar kita tahu mungkin lingkungan keluarganya. Maka menjenguknya kita, datangnya kita, berkendaraan kita menuju ke tempat saudara kita, maka ada kemuliaan di situ, ada kebahagiaan di situ. Lebih-lebih kalau seandainya misalkan kita tahu ada teman kita yang sudah sering ngaji kok sakit, monggo cepat langsung kita jenguk. Ada grup di sini kan? Ya, ini usahakan dihidupkan. Kalau ada satu orang yang nggak pernah kelihatan, monggo cari informasi. Jangan-jangan mungkin sakit. Kalau bisa nanti mungkin kumpulkan donasi untuk nyumbang dia, bantu dia. Terlepas dia mungkin kadang kan malu jamaah untuk minta sumbangan kan. Tapi kalau kita sebagai orang atau saudara yang sayang, maka akan menggalang itu, membantu saudaranya. Dan apalagi kita menjenguknya. Makanya di antara cara juga untuk menjaga kasih sayang, menguatkan cinta, tatkala sakit jenguk jamaah. Dan ini menjenguk orang sakit luar biasa. Satu hadis saja saya baca. Dikatakan dalam sebuah riwayat, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'u sab'una alfa malakin." Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk menjenguk orang yang sakit, melainkan akan bersamanya sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu hatta yusbih, yang akan memintakan ampun untuknya sampai pagi. Jadi tatkala dia menjenguk sore, maka didoakan 70.000 malaikat sampai dia pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia akan mendapatkan taman di surga. Jamaah, seandainya satu malaikat yang mendoakan cukup jamaah. Lebih dahsyat dari doanya tuan guru, kiai, ajengan, gus, mursid, apa namanya? Yang lain-lain. Ini malaikat yang mendoakan. Lah ini berapa tadi? Sab'una alfa malakin, 70.000, Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang sakit, cepet-cepet biar oleh dongane sinten? Malah 70.000 jamaah. Wangel ngitunge lho iku. 70.000 sehale iki. Kemudian waman atahu musbihan kharaja ma'u sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsi. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan kalau dia menjenguk di pagi hari, maka dia akan didoakan malaikat sampai sore hari, 70.000 malaikat. Dan dia ketika menjenguk, dia mendapatkan taman di surga. Makanya ulama menganjurkan kalau menjenguk orang sakit, kalau pagi, sekalian pagi, biar terus didoakan malaikat sampai sore. Kalau malam, sekalian awal malam habis maghrib, biar habis maghrib terus didoakan sampai subuh. Jangan jenguknya nanggung. Jam berapa Ustaz? Jam 3 sore. Ya nggak apa-apa. Tapi kan eman, mulai pagi nggak didoakan kan? Ya kan? Kalau antum jenguknya jam 7 pagi, didoakan terus sampai kapan? Sore, Masya Allah. Makanya kata para ulama, kalau dalam kebaikan, fastabiqul khair, berlomba-lomba, cepet-cepetan. Nah, seperti itulah. Menjenguk orang yang sakit, ini di antara cara kita untuk merawat cinta, sayang dengan sesama saudara. Dan ini bukti kita dekat dengannya. Ya, terlepas nanti bawa hadiah dan enggak, itu urusan yang kedua dulu ya. Yang penting datang, doakan. Paling mudah napa? La ba'sa tahurun insyaallah, kan gitu. Jangan sampai hanya mendel mawon, ya apa kabar, sehat? Ya wis ya. Jangan, harus ada doa. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mohon maaf, ketika kula jenengan bisa seperti itu, Masya Allah, ini hal yang luar biasa. Taib. Yang kelima jamaah. Masih panjang ya, insya Allah. Sampai asar ya.
Jam 11. Baik. Yang kelima jemaah. Kenapa ahli surga? Tatkala di dunia mereka itu mencintai orang lain karena Allah. Li'annahum alimu wa aikanu annal mutahabbina fillah fi yaumal qiyamah sayakununa tahta dhil fi arsir rahman yauma la dhilla illa dhilluh. Karena sesungguhnya mereka memahami dan meyakini orang-orang yang mencintai karena Allah nanti di hari kiamat akan dapat naungan arasnya Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Jamaah, jenengan mungkin pernah dengar, lihat di antara kedahsyatan hari kiamat, khususnya di padang mahsyar juga. Disebutkan oleh Nabi, tudna samsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari milin. Nanti itu matahari akan didekatkan kepada para makhluknya Allah seukuran mil. 1 mil. Berapa 1 mil jamaah? 1,6 kilometer. Jadi kurang 2 kilo. Coba kita bayangkan hari ini matahari yang sangat wow. Panasnya dos pundi teng Malang? Teng Panjen dos pundi panasnya? Taib. Panjen kali Arab Saudi panas pundi? Oh, nanti semprot dengan. Padahal mataharinya masih tetap sama, jauh sekali kan? Nanti di padang mahsyar, termasuk di hari kiamat tentunya di sini, matahari didekatkan 1 mil. Kira-kira bagaimana keadaannya? Dahsyatnya hari itu. Bahkan dalam sebuah riwayat, manusia itu hanya bisa berdiri di tempatnya, nggak bisa bergeser karena saking rapatnya manusia. Disebutkan oleh rawi namanya Sulaim bin Amir, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil ama safatal ardi amil allati tuktahalu bihil ain. Demi Allah saya nggak tahu mil di sini apakah masafa jarak perjalanan di bumi 1 mil tadi 1,6 kilo atau mil itu alat untuk buat celak. Itu mil juga namanya. Coba kalau ada alat buat nyelai mata, kira-kira berapa meter jemaah? Berarti kan dekat sekali. Ini juga mil namanya. Wallahu alam, mil yang mana itu? Coba kita bayangkan. Makanya di akhirat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araqi." Maka manusia itu nanti di hari kiamat tergantung amalnya. Apa? Nanti di situ akan ada hubungan dengan keringatnya. Jadi manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar apa? Amalnya masing-masing. Kata Nabi, "Faminhum may yakunu ilal ka'baihi." Ada manusia yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Ada di antara manusia yang keringatnya sampai ke kedua lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Di antara mereka ada manusia yang keringatnya sampai pinggangnya. Wa minhum may yuljimu al-araku iljaman. Ada orang yang juga akan bisa tenggelam dengan keringatnya, dan Nabi mengisyaratkan sampai sini. Jadi diisyaratkan biyadihi ilafi sampai ke mulutnya. Coba kalau airnya dengan ke kolam renang, airnya sampai mulut, kira-kira gimana? Susah kan? Bisa kelagep-kelagep gitu. Itu bukan air sumber, tapi apa? Keringetnya dewe. Itulah kedahsyatan nanti hari kiamat. Lah, di saat itu, di saat keadaan yang dahsyat, yang menakutkan, maka ada orang-orang tertentu yang akan dapat naungan Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang mencintai orang lain karena Allah. Bahkan dikatakan jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Dikatakan innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali.
Hei, mana orang-orang yang mencintai karena keagunganku? Al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi mereka akan dimuliakan oleh Allah, jemaah. Dicari oleh Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali. Hei, mana itu, mana? Subhanallah. Jadi yang memanggil siapa? Allah. Di dunia aja kalau ada orang yang besar lewat terus manggil kita, seneng nggak kita? Halo? Senengnya luar biasa. Ini Allah yang Maliki Yaumiddin, memanggil, mencari, artinya kemuliaan ini akan diberikan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Termasuk hadis yang mungkin jenengan sering mendengar. Apa itu? 7 golongan yang nanti di hari kiamat tidak dapat naungan kecuali apa? Naungannya. Siapa dia? 7 tadi. Wa rajulani tahabbani fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Dikatakan oleh para ulama, lihat jemaah, ini penting, ini contoh yang menarik. Jadi ciri mereka adalah mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Sekali lagi, ini kalau bisa kita lakukan. Karena 7 golongan tadi jemaah, yang kalau lengkapnya panjang, yang paling mudah ini. Kalau pertama imam adil, jenengan bukan imam loh, ya kan? Bukan penguasa, cuma penguasa rumah. Mas imam ya. Tapi kata ulama bisa masuk Pak Kasun, Pak RT, Pak RW, termasuk Pak Imam ya. Pak Imam yang ngimami keluarganya. Yang kedua, kita bukan termasuk kadang orang yang masih muda taat kepada Allah, kan enggak? Sulit. Tapi yang ketiga, modelnya apa? Hanya cinta. Cinta orang lain karena Allah. Gampang ini. Nah, ingat jemaah, jangan sampai karena dunia tadi saya bilang, apa? Kita berpisah. Pernah lihat, dengarkan, Abu Bakar dan Umar itu pernah dalam satu masalah gegeran sampai mengangkat suara. Tapi apakah kemudian mereka saling musuh-musuhan? Tidak. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas ketika menafsiri la yamastumun nisa, ada yang mengatakan memegang wanita, ada yang mengatakan itu jima. Tafsiran yang berbeda tidak menyebabkan apa? Permusuhan. Lah apalagi urusan dunia. Tadi saya bilang urusan sepele. Sandale dijukuk koncone. Utang nggak bayar. Ini kan dunia. Jangan sampai apa? Berpisah gara-gara itu. Makanya mari ketika kita berada di majelis taklim termasuk di grup itu, kita kuatkan ukhuwah itu. Masalah dunia itu pasti akan ada gesekan. Gak mungkin enggak. Ya kan? Karena seleranya berbeda-beda. Oh, saya seleranya soto, jenengan rawon. Loh, gak sama kan? Oh, saya nasi padang, jenengan apa? Nasi pecel. Gak sama. Tapi dalam sisi yang lain kita sama kok. Tujuan kita, visi misi kita untuk apa? Li'ilali kalimatillah, ingin mencari ridho Allah. Itu yang kita harus pahamkan. Nah ini jamaah. Makanya luar biasa. Bagaimana juga berpisah karena Allah? Ya, mohon maaf. Ketika pulang dari majelis taklim, kita kan berpisah. Tapi tetap cinta nggak dengan saudaranya? Nah, nanti kan saya hubungkan. Terakhir nanti. Namanya cinta, itu nggak harus di depannya diungkapkan terus apa? Ketika berpisah lupa, enggak. Ketika berpisah tetap ingat apa? Didoakan. Ini yang kadang kita, mohon maaf loh, sering lupa. Sering kita doakan siapa? Ya kita, orang tua kita, cukup kan? Teman-teman kita di majelis, teman-teman kita sesama muslim. Nah, ini kan kadang jarang. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus Allah akan memberikan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Baik. Yang keenam. Kenapa orang yang ahli surga itu
tatkala di dunia mereka mencintai karena Allah, mencintai orang karena Allah, karena mereka tahu, mereka paham bahwasannya nanti di hari kiamat orang-orang yang mencintai karena Allah berada di atas mimbar yang penuh dengan cahaya. Mereka akan menjadi bersinar wajahnya, dan mereka la yakhafun idza khafan nas. Mereka tidak takut di saat manusia banyak yang takut. Mereka tidak gentar, sedih di saat banyak manusia yang sedih. Nabi SAW bersabda, "Inna min ibadillah ibadan laisu bi anbiya yaghbiduhumul anbiya'u wasuhada." Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka itu bukan para nabi, tapi mereka diiri oleh para nabi. Ghibto namanya, bukan hasad, ghibto. Iri seperti mereka. Dan diiri oleh para syuhada, orang-orang mati syahid. Jadi bukan orang yang mati syahid, bukan para anbiya, tapi mereka itu iri dengan orang ini. Kila dikatakan kepada Nabi, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu? Mereka bukan nabi, bukan orang yang mati syahid, kok para nabi, orang mati syahid kok iri? La'allana nuhibbuhum, supaya kami ini bisa mencintainya, mencintai mereka. Siapa itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabbu binurillah min ghairi arhamin wala ansabin. Hum mereka, kaumun sebuah kaum, tahabbuna binurillah, saling mencintai karena cahaya Allah. Mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Min ghairi arhamin, bukan karena rahim, bukan karena dulur, enggak. Wala ansab, bukan karena nasab, enggak. Tapi karena Allah. Lihat, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Wujuhuhum nurun ala manabira min nurin. Wajah-wajah mereka bercahaya. Mereka di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka enggak takut di saat manusia banyak yang takut. Mereka enggak sedih ketika manusia banyak yang sedih. Kemudian Nabi membacakan ayat surat Yunus 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, orang-orang dekatnya Allah, mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Subhanallah. Lihat jamaah. Sebabnya apa mereka dapat kemuliaan tadi? Karena mencintai orang lain karena Allah. Jadi wajahnya bercahaya. Enggak apa-apa kita enggak pakai bedak sing gewilap sekarang ya. Kalau ibu-ibu kan pakai perawatan, ada yang mahal itu namanya apa ya? Satu paket itu. Enggak apa-apa enggak pakai itu. Tapi kalau kita mencintai sama muslimah karena Allah, nanti bercahaya di akhirat. Tapi kalau Anda pakai itu karena suami suka dan dibelikan, pakailah ya. Alhamdulillah, kan gitu. Tentu seperti itu. Wajahnya bercahaya, berada di mimbar cahaya. Coba, namanya mimbar itu bisa jadi mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Makanya kalau ada khotib itu kita lihat apa? Lihat dia, karena di atas, masya Allah. Inilah kedudukan mereka. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin wajah kita bercahaya, berada di mimbar yang bercahaya, yang diiri oleh malaikat, diiri oleh para anbiya dan syuhada, ayo kita saling mencintai karena Allah. Baik. Selanjutnya, nomor berapa jamaah? 7. Karena kenapa ahli surga itu mencintai saudaranya karena Allah? Karena saudaranya yang beriman, yang dicintai karena Allah itu akan bisa memberikan syafaat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim. Ini menarik, saya baca
biar lengkap. Fayamurrul mu'minuna katafil aini. Nanti orang-orang mukmin ada di antara mereka tatkala melewati sirat katafil aini, seperti kedipan mata. Jadi melewati sirat seperti kedipan mata, Masya Allah. Wakal barki, dan di antara mereka ada yang melewati sirat seperti halilintar. Napa petir nih? Cepat. Wakar rihi, dan di antara mereka ada yang seperti angin. Wakat toiri, ada yang seperti burung terbang. Waka ajawidil khayli, ada yang seperti lari kencangnya kuda. Warrikab, dan yang naik kendaraan. Jadi ada 5 golongan di sini. Ada yang seperti ketipan mata, seperti halilintar, seperti angin, seperti burung, seperti lari kencangnya kuda. Ini riwayat ini kan. Saya nggak bahas yang lain dulu. Fanajin musallamun, ada di antara mereka yang selamat. Wa mahdusun mursalun, tapi ada juga yang terobek-robek. Karena di sisi sirat itu ada pengait-pengaitnya yang ada besi bengkok, sehingga kena cantol jadi wong Jawa nggih. Magdusun finnari jahannam, dan ada yang terlempar ke api neraka jahanam. Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, dan ada di antara mereka kemudian yang terbebas dari orang-orang mukmin dari neraka. Fawalladzi nafsi biyadihi, lihat ini baru kita bahas. Demi jiwaku yang berada di tangannya, ma minkum min ahadin, tidak ada salah seorang di antara kalian bi asadda munasadatan lillahi fi istisqa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihimul ladina finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih keras pedulinya memohon kepada Allah kebenaran dalam menghasilkan keselamatan untuk orang-orang mukmin kepada mukmin yang lainnya yang ada di neraka. Jadi ketika ada orang mukmin mengetahui ada mukmin yang lainnya yang saudaranya di neraka, maka mereka ini berkeinginan agar yang di neraka itu bisa dikeluarkan oleh Allah. Fayakulun, lihat ini poin penting juga. Yakulun, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Wahai Allah, wahai Rabb kami, mereka itu yang di neraka itu termasuk orang-orang yang berpuasa bersama kami dulu di dunia, sholat bersama kami dulu di dunia, dan haji bersama kami dulu di dunia. Di hadis ini nggak ada ngaji barengnya, yang gitu. Cuma bisa namanya orang sholat bareng, haji bareng, otomatis juga sholatnya bareng, ngajinya bareng. Fayuqalu lahum, maka berkatalah Allah kepada mereka, akhriju man araftum fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Kata Allah kepada orang-orang tadi, silakan kamu pergi ke neraka. Akhriju, keluarkan dari neraka, man araftum, orang-orang yang kamu kenal. Lihat, orang-orang yang kamu kenal ketika di dunia, yang kamu kenal, keluarkan dia dari neraka. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsira, maka dikeluarkan dari neraka banyak orang di situ. Jadi makhluk Allah yang banyak. Qad akhadatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi, padahal di antara mereka ada, mohon maaf, yang sudah terkena api neraka sampai betisnya, sampai lututnya. Gara-gara temannya tadi yang mengenalnya, akhirnya dikeluarkan dari api neraka. Kenapa? Permintaan teman tadi. Summa yakulun, kemudian orang-orang tadi yang ahli surga tadi berkata kepada Allah, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Wahai Rabb kami, sudah tidak ada lagi orang-orang yang telah Engkau perintahkan kami untuk mengeluarkannya. Sudah tidak ada lagi. Fayakul, maka Allah berfirman lagi, irji'u faman wajadtum fi qalbihi misqala besar dinar dari kebaikan,
keluarkan. Lihat, keluarkan. Fayukhrijuna khalqan katsira. Makhluk Allah di situ, yang ahli neraka tadi. Karena dikenali oleh siapa? Sahabat-sahabatnya. Summa yaqulun, kemudian berkata lagi orang-orang tadi, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Wahai Rabb kami, sudah selesai, sudah enggak ada orang-orang yang telah Engkau perintahkan kami untuk mengeluarkannya. Yang seberat apa tadi? Dinar kebaikan. Summa yaqul, maka Allah berfirman lagi, jamaah lihat. Irji'u, kembali lagi kamu ke neraka. Coba lihat. Faman wajadtum, siapa saja yang kamu jumpai, fi qalbihi, di dalam hatinya, misqala nisfi dinar, seberat separuh dinar, min khairin, dari kebaikan, fa akhrijuhu, keluarkan dia dari neraka. Fayukhrijuna khalqan katsira, maka dikeluarkan dari neraka makhluk Allah yang banyak, yang punya kebaikan apa tadi? Separuh dinar. Subhanallah. Summa yaqulun, kemudian mereka berkata, Rabbana lam nadhar fiha mimman amartana ahadan. Wahai Rabb kami, sudah enggak ada orang yang Engkau perintahkan kami untuk mengeluarkan dari neraka. Sudah enggak ada. Summa yaqul, Allah berfirman lagi, jemaah, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarrah min khairin fa ahrijuhu. Coba kembali kamu ke neraka. Lihat siapa yang kamu kenal di sana. Kalau dia ada keimanan sebelah dzarrah, keluarkan dari neraka. Pernah dengar dzarrah, jemaah? Ada yang mengartikan semut hitam, satu biji sawi. Ada yang mengatakan debu yang berterbangan yang kelihatan dengan sinar matahari. Itulah dzarrah. Kalau ada dari penduduk neraka yang kamu kenali, yang ada iman seperti itu, keluarkan. Fayukhrijuna khalqan katsira, maka dikeluarkan banyak sekali makhluk Allah di situ. Banyak. Terus mereka mengatakan, Rabbana lam nadhar fiha khairun. Wahai Rabb kami, sudah enggak ada orang yang Engkau perintahkan kami untuk mengeluarkannya, yang seberat dzarrah iman tadi. Maka lihat jemaah, wa kana Abu Sa'id Al-Khudri yaqul, illam tusaddiquni bihadzal hadis. Kata Abu Sa'id, kalau kalian enggak membenarkan hadis ini, enggak percaya, faqra'u in syi'tum, bacalah firman Allah. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi siapapun orangnya, meskipun kebaikannya seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan yudhaifha, kalau dia punya kebaikan Allah akan melipat gandakan. Wa yu'ti min ladunu ajran adzima, dan Allah akan ngasih dari sisinya pahala yang besar. Makanya dilanjutkan kemudian apa? Fayaqulullah, Allah mengatakan, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan orang-orang mukmin juga akan memberikan syafaat. Makanya jamaah, Imam Syafi'i pernah berkata, aku mencintai orang-orang saleh walaupun aku bukan golongan mereka. Lihat Imam Syafi'i loh. Aku mencintai orang-orang saleh, berarti orang-orang sebelumnya jamaah, di kalangan tabi'in, sahabat ya. Meskipun aku bukan golongan mereka. Apa kata beliau? Mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat dengan perantaraan mereka. Subhanallah. Oleh karena itu, mari tetap kita jaga ukhuwah ini, saling mencintai karena Allah ini, karena akan bisa menjadi manfaat nanti. Maka perbanyaklah mencari juga teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Jamaah, kalau sekiranya antum di surga dan tidak menjumpai saya di surga, tolong cari saya. Tolong cari saya. Karena tidak ada jaminan bagi kita siapa di antara kita yang ahli surga. Maka mari kita jaga ukhuwah ini, kita jaga persaudaraan kita ini,
Mudah-mudahan ini bermanfaat terus sampai nanti kita di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, satu sisi yang lain, tatkala kula jenengan mencintai seseorang, itu boleh kita ungkapkan, kita katakan kepada dia. Ya, kita katakan kepadanya. Sebagaimana suatu hari sahabat Anas ibni Malik pernah bercerita, anna rajulan kana indan nabi famarra bihi rajulun. Sesungguhnya ada seorang laki-laki melewati Nabi, dan ada orang yang di samping Nabi mencintainya. Jadi ada orang di samping Nabi, terus lewat satu orang yang lain. Yang di samping Nabi ini mencintai orang itu. Faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadza. Ya Rasulullah, aku mencintai orang itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lam tahu, apakah kamu sudah mengungkapkan cintamu kepadanya? Qala la, belum ya Rasul. Nabi mengatakan apa? A'linhu, ungkapkan cintamu kepadanya, beritahukan kepadanya. Subhanallah, karena Nabi yang menceritanya, falahiqahu, maka orang ini nututi orang tadi, dibuntuti, dikejar. Terus ketika nyampe, hei fulan, inni uhibbuka fillah, wahai fulan, aku mencintaimu karena Allah. Faqala, maka dia menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Subhanallah, semoga zat ya Allah ya, yang mana karenanya kamu mencintaiku, mencintaimu juga. Jadi di sini jamaah boleh kita mengungkapkan cinta kita kepada Allah. Bahkan boleh di grup itu, misalkan pagi hari kita berikan salam, kita mengawali dengan bismillah, terus kita mengatakan, wahai saudara-saudaraku, karena Allah aku mencintai kalian semua karena Allah. Sudah enak kalau seperti itu, gampang kan, nggak perlu satu-satu. Tapi kalau ketemu langsung boleh kita ucapkan itu. Dan ini bentuk juga dekatnya kita dengan dia, dekatnya kita dengan dia. Ini jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat contoh yang terbaik. Bagaimana orang-orang Ansor karena cintanya kepada kaum Muhajirin sampai Allah mengabadikan. Silakan dibuka yang punya HP Android, Al-Hasr 9. Al-Hasr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Monggo diartikan, Mas. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kepikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, jazakallah khair. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, yang mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu orang-orang Ansor. Sebelum kedatangan mereka orang-orang Muhajirin, mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada orang-orang Muhajirin. Justru orang-orang Ansor ini lebih mengutamakan siapa? Orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Inilah cinta, inilah sayang. Makanya gak heran, pernah kita kisahkan juga bagaimana di antara sahabat Ansor itu sampai pernah ingin berbagi istri, berbagi harta, berbagi kekayaan. Kenapa? Saking cintanya. Saking cintanya, jadi rela berbagi kekayaan. Kenapa? Karena cinta saudaranya yang muslim yang lain karena Allah. Nah di sini jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kecintaan kita kepada saudara kita kadang perlu ada pengorbanan. Tadi contohnya mengunjunginya perlu bensin kan berangkatnya.
ngasih hadiah, perlu biaya kan? Tapi nggak sebanding kita dengan sahabat-sahabat Ansor. Jauh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala kita cinta kepada saudara kita, kita juga perhatian dengan dirinya juga keluarganya. Lebih dari itu, ayo monggo kita doakan. Ya, kita doakan. Jadi nggak menunggu, minta didoakan. Makanya ada seorang perkataan yang sangat menarik, namanya dari Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad sampai berkata begini, sejelek-jelek teman adalah yang mana kamu harus mengatakan kepadanya, sebutlah saya dalam doamu. Paham maksudnya? Jadi yang namanya teman yang baik itu nggak nunggu di WA dulu, doakan aku ya, enggak. Otomatis didoakan. Nggak nunggu apa? Di WA dulu. Doakan saya ya, enggak. Didoakan, sudah saya doakan insya Allah. Seperti itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita lihat para nabi, para anbiya itu nggak pelit berdoa. Doanya nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kaum muslimin. Contoh misalkan Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat 28. Rabbana ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Jadi doanya untuk dirinya, untuk orang tuanya, dan untuk orang-orang mukmin dan mukminah. Sampai dikatakan oleh Nabi, ini untuk supaya motivasi kita jangan pelit doa. Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat. Siapa orang yang memintakan ampun kepada orang mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Akan ditulis untuknya setiap orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan yang ia mohonkan ampun itu satu kebaikan. Kalau Anda mendoakan 10 orang, dapat berapa kebaikan? 10. Kalau yang kita sebut, ya Allah ampuni dosa orang mukmin satu kampung ini ya Allah. Satu kampung dapat pahala dengan kebaikan. Maka di sini, apalagi teman majelis, teman ngaji, teman satu manhaj istilahnya nggih. Jangan lupakan, jangan nunggu di WA dulu. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena waktunya terbatas, sudah jam 11 ini. Di antara bentuk sayangnya kita kepada saudara kita karena Allah, kalau seandainya, ini mohon maaf, seandainya ada saudara kita yang meninggal, jangan lupakan doa untuknya. Juga perhatikan keluarganya. Anak istrinya bagaimana? Jangan kemudian angkat tangan, wis temennya mati lali sampai keluarga, jangan. Itu bentuk kepedulian kita, ya. Bahkan dikatakan di zaman dulu ada para salaf itu, ketika ada saudaranya yang meninggal, dia itu menanggung keluarganya sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. Tentu ini butuh kerjasama, nggak mungkin dirian. Makanya ketika kita punya grup itu kan bagus. Jadi kalau ada saudara kita yang dalam keadaan tadi, maka kita bantu. Mungkin anaknya yang yatim, kita sekolahkan. Kita bantu biaya SPP-nya. Kerjasama kita. Kalau sendiri kita mungkin berat, karena kita juga punya anak, punya istri. Tapi kalau bareng-bareng, ringan. Jadi dikatakan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ada seorang salaf itu yang bercerita. Ketika temannya dia meninggal, maka keluarganya, saudaranya tadi ditanggung sampai 40 tahun jemaah. Allahu Akbar. Ya kalau kita niru ya berat, cuma mungkin bisa sampai dia dewasa atau mungkin sampai dia bekerja lah. Yang penting ada kepedulian di situ. Sehingga kita memang benar-benar cintanya karena Allah. Apa? Untuk membantunya. Kalau orang lain kita bantu, apalagi ini saudara kita sesama muslim, sesama mungkin ngaji sama jenengan, lebih dari itu. Lebih-lebih kalau kita arahkan nanti mondoknya di sini, ngajinya di sini, akan jadi juga transfer pahala untuk kita dengan kita membiayainya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan saya dan jenengan termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah, juga berpisah karena Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Pas jam 11, berarti materi sudah 1,5 jam. Mungkin ada yang bertanya? Jangan ya, ada. Silakan. Monggo kalau ada pertanyaan kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf
tentang memberikan infak ke orang-orang yang di lampu merah. Iya. Itu saya tak pernah memberikan. Iya. Karena menurut saya itu gini, itu di tempat-tempat yang dilarang dan sudah tidak boleh oleh pemerintah. Iya. Itu aja mungkin bisa di. Taib. Jazakallahu khair. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang oleh pihak pemerintah tidak dibolehkan, maka kita jangan ngasih. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul mutlak dan taatlah kepada ulil amri. Ya tentu aturan itu mungkin ada hikmahnya. Jadi kalau memang pemerintah melarang kita ngasih, ya kita hindari saja. Berarti kita ngasih yang di lain itu. Ngasih yang memang membutuhkan. Tapi hukum asal kalau ada orang minta-minta, kita boleh ngasih. Terlepas dia itu memperkaya diri atau memang kebutuhan, itu urusan dia. Kan gitu. Tapi hukum asal, Nabi itu kalau diminta oleh siapapun tetap ngasih. Itu hukum asal. Tapi mungkin nanti melihat maslahat. Oh, ini kalau dikasih terus dari penggawaian ini. Jadi mata pencaharian ini. Maka ini mungkin sisi yang lain boleh kita nggak ngasih. Jadi mungkin baru ini saya tahu kalau memang ada larangan ngasih di lampu merah oleh pemerintah, maka jangan dikasih. Kalau seperti itu memang nggak boleh, ya kita dicari tempat yang lain. Jadi mungkin langsung aja ke orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, monggo. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair atas infonya. Ya, seperti itu. Yang lain? Yang langsung saja dulu sebelum saya baca di kertas. Kelihatan maju. Iya, monggo fadhal. Masya Allah. Iya. Kayaknya nih, dalam keadaan nyaman nih, gemuk ya. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang saya. Nggih. Yang pertama, hukumnya ada orang ngamen bisa di depan rumah. Hukumnya bagaimana kalau nggak dikasih? Ya ada pantangan. Kalau kita kasih nggak dikasih, kasihan. Hukumnya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang itu nggak usah dikasih. Terus dikasih. Untuk yang kasus itu. Ya, kasih. Karena dia menggunakan alat yang terlarang, maka kita nggak boleh ngasih sesuatu yang di situ ada mudorot. Nggak boleh. Terus. Jadi kasusnya ternyata ngamen ini kenal. Gini, solusinya nanti pas ngamen dikasih amplop. Ya, jadi pas ngamen, jenengan ajak makan-makan bakso, sulu dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pas itu jangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua mengenai doa. 6. Doa kepada sesama muslim. Karena kita cukupkan dengan Rabbana filana. Wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu cukup. Cukup. Tapi kan sifatnya umum. Allah mengatakan, lihat bentuk penekanan. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga semua sholatmu dan lebih-lebih sholat wusta. Sholat wusta, sholat asar masuk dalam kategori jaga sholatmu. Kenapa disebut lagi? Karena ada keutamaan, kekhususan. Jadi setelah yang umum, yang khusus. Ya Allah, ampuni semua dosa orang-orang muslim, orang-orang muslimah, terlebih jamaah ngaji saya. Ya khusus, boleh. Boleh. Jadi tadi ayatnya hafidhu ala sholati. Jadi setelah umum yang khusus, maka itu boleh. Bahkan ini bentuk perhatian kita. Kenapa? Karena ada kedekatan hati, saling bertemu, kan gitu. Kalau orang muslim yang lain kadang nggak ketemu tapi yang bertemu setiap hari lebih ada penekanan di situ, maka itu boleh. Bahkan itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara umum monggo, lebih khusus masukkan. Lebih khusus fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, monggo. Lebih khusus itu. Jadi lebih khusus dari yang awam tadi. Maka itu boleh juga. Nggih. Dengan dalil tadi di antaranya hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wallahu a'lam bishawab. Lihat juga. Contoh, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa semua manusia dalam kerugian kecuali siapa? 4 golongan. Lihat. Pertama siapa? Orang yang beriman. Kedua
Amal soleh. Pertanyaannya, amal soleh apakah bukan beriman? Bukan keimanan? Keimanan amal soleh itu. Buktinya hadisnya. Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih tabangnya. Paling tinggi la ilaha illallah. Paling rendah nyingkirkan gangguan di jalan. Malu bagian dari iman. La ilaha illallah ucapan. Amal soleh? Amal soleh. Terus nyingkirkan gangguan di jalan. Amal soleh. Al-haya sifat malu. Amal soleh. Tapi Allah mengkhususkan orang yang beriman terus beramal soleh. Terus kemudian selanjutnya apa? Saling menasihati dalam apa? Kebenaran. Ini amal soleh enggak? Ya amal soleh, ya iman. Tapi dikhususkan lagi. Kenapa? Karena lebih spesifik. Terus apa? Nasihat dalam kesabaran. Amal soleh enggak? Amal soleh, bagian dari iman. Iya. Tapi disebutkan sendiri. Kenapa? Ada kekhususan. Maka tadi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, nggih. Jamaah ngaji saya, nggih. Muhammad, Ahmad, Ali. Itu lebih khusus. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Untuk milih yang laki-laki? Tuh, enggak ada di sini saya baca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan melindungi jenengan sekeluarga serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Dan jenengan yang bertanya, Ustadz, ketika kita didolimi orang lain, apakah itu termasuk musibah yang dimaksud di dalam Quran 42:30? Baik. Jamaah, perlu kita ketahui bahwasanya kita itu di dunia akan diuji ya dengan kebaikan dan keburukan. Ya, artinya ketika kita didolimi ya termasuk ujian. Ya, termasuk kita ujian, kita harus menghadapinya. Iya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 pun dikatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dan mereka enggak diuji? Enggak. Mereka akan diuji. Termasuk di antaranya apa? Didolimi orang. Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling baik. Awalnya beliau terkenal menjadi orang yang disebut Al-Amin, terpercaya, bahkan semua orang mengakui itu. Tapi tatkala mendakwakan dakwah tauhid, mengajak orang untuk hanya menyembah Allah, apa yang terjadi? Didolimi. Ya musibah, iya. Jadi musibah itu ada kalanya menyenangkan, ada kalanya tidak. Tapi biasanya kalau musibah secara umum ya orang menganggap itu nggak enak, itu aja. Kalau yang enak namanya ya nikmat kan gitu. Tapi tetap itu ujian bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka tatkala Anda didolimi orang lain, maka berusahalah untuk memaafkan, berusahalah untuk mendoakan baik, dan berusaha untuk apa? Kalau bahasa kita itu ladang pahala. Tapi tetap boleh kadang kita ini membela diri. Membela diri itu boleh. Sebuah contoh jamaah ini saya sebutkan. Jadi bukan berarti dolim terus kita diamkan. Boleh kita membela diri. Suatu hari istri-istri Nabi itu berkumpul untuk dari orang Jawa rapat khusus. Kenapa? Karena melihat sikap Nabi kok beda dengan yang lain kepada istri-istrinya. Waktu itu yang dicemburui Aisyah. Maka istri-istri Nabi itu kumpul terus sepakat untuk memanggil Fatimah. Maka Fatimah dibilangi, wahai Fatimah, tolong bilang sama abi kamu, gitu kan bahasa kita nggih. Apa? Kenapa Nabi kok sangat cinta dengan Aisyah, kok nggak sama dengan kita? Tolong laporkan ya. Biar, toib. Akhirnya datanglah Fatimah menemui Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, diberitahu curhatan siapa? Istri-istri Nabi yang banyak itu. Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, bukankah kamu mencintai saya? Iya. Kalau kamu mencintai saya, cintailah orang yang aku cintai. Dan Aisyah, orang yang paling aku cintai. Fatimah langsung pulang jamaah. Wis Aisyah ngomong wis. Maka laporlah kepada istri-istri Nabi. Wahai istri-istri Nabi, sudah saya laporkan. Ternyata Nabi tetap cinta kepada Aisyah. Kata salah satu istri Nabi, bahasa tiang Malang, waduh, kamu ini mengecewakan. Inginnya kita biar nanti Nabi cinta kita kok malah tetap seperti itu. Akhirnya rebukan lagi jamaah. Diutuslah Zainab. Zainab istri Nabi, bukan Zainab anak Nabi. Zainab menemui Nabi
qadarullah pas Nabi bermalam di rumahnya Aisyah, bahkan berselimut bareng dengan Aisyah. Masuklah dia ngadu tentang apa? Curhatan istri yang lain. Biasa wanita. Makanya hati-hati kalau punya istri dua. Sifatnya juga cemburu, betul? Nah, pasti ya. Akhirnya subhanallah Zainab tanpa kontrol mencela Aisyah. Langsung mencela Aisyah. Maka Aisyah mau menjawab langsung. Dia punya adab. Melihat Nabi bagaimana reaksinya. Ketika Nabi membolehkan dia untuk membalas, maka Aisyah membela diri. Membalas apa? Zainab yang mencela tadi. Dan Nabi kemudian tersenyum. Apa kata Nabi? Itulah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang saya maksud jemaah? Kadang kedoliman itu kalau mengenai kita bisa membela diri. Jenengan dituduh mencuri padahal nggak mencuri, diam saja jenengan. Jenengan nggak ngambil uang, dituduh ngambil uang, diam saja. Enggak, bela diri, nggak apa-apa. Nah seperti itu. Terus, jadi kalau kita didolimi orang, kita posisinya benar, Bu, ya kita bela diri kita, itu boleh. Bahkan Nabi mengiyakan Aisyah ketika membela dirinya, ketika dicela siapa tadi? Zainab. Wah, bahkan kata ulama inilah cerdasnya Aisyah. Subhanallah. Taib. Yang kedua, fulana mempunyai ibu tiri. Apakah fulana wajib berbakti kepada ibu tiri jika ayahnya wafat? Jazakallah khair Ustaz. Taib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya seorang anak itu adalah berbakti kepada bapak ibunya yang asli, pakai shot ya. Yang asli, senasab ya. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya Rasulullah, "Madza ta'muruni?" Ya Rasulullah, kamu perintahkan kepada saya apa? Maka beliau katakan birra ummak. Berbaktilah kepada ibumu. Berbaktilah kepada ibumu sampai 3 kali baru bapakmu. Nah, jadi berbakti berbuat baik kepada ayah ibu yang asli itu menjadi hal yang wajib. Pertanyaannya sekarang Ustadz, ini kan ibu tiri bagaimana? Maka ibu tiri kan juga ibu kita meskipun nggak langsung. Kenapa? Bekas dinikahi siapa? Bapak meskipun bapak sudah wafat. Kalau kita disuruh berbuat baik kepada orang lain, iya, apalagi kepada ibu yang pernah dinikahi bapak kita, meskipun kadarnya berbeda dengan ibu yang asli, tetap berbuat baik. Naam. Allah memerintahkan kita, contoh misalkan dalam surat Al-Baqarah 83, ketika Allah memerintahkan orang-orang Bani Israel, wa id akhadna ila Bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Allah telah mengambil janji kepada orang-orang Bani Israel. Apa janjinya? Agar jangan mengambil sesembahan selain Allah, hanya menyembah kepada Allah. Terus kepada kedua orang tua apa? Berbuat baik. Kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Loh, anak yatim harus kita berbuat baik, orang miskin berbuat baik. Apalagi misalkan itu orang tua tiri kita. Makanya terus ada ayatnya apa? Wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah yang baik kepada manusia. Berinteraksilah kepada manusia dengan cara yang baik. Jadi kepada manusia secara umum kita disuruh berbuat baik, termasuk interaksi berbuat baik, berkata-kata yang lemah lembut, apalagi juga kepada ibu tiri. Tetap ya, tapi memang kadarnya berbeda dengan siapa? Ibu kandungnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terakhir jamaah, tapi banyak ini jamaah. 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan jenengan yang bertanya yang di sini semuanya Allahumma amin. Ustadz, bagaimana jika kita dimintai sumbangan oleh salah satu organisasi Islam terbesar titik-titik, ya wis. Acara tersebut untuk titik-titik dan diwajibkan semua untuk menyumbang konsumsi. Apakah saya harus ikut nyumbang Ustadz? Tapi yang membuat saya jengkel, pas Ustadznya mengisi kajian menyebut-nyebut dan memojokkan golongan tertentu. Ya, sini golongan tertentu ya. Sehingga timbul rasa benci kepada mereka. Bagaimana saya harus membersihkan hati dan pujian itu? Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, pada dasarnya kita dengan saudara kita adalah bersaudara.
ketika di acara itu adalah acara yang syar'i, maka secara umum ya kita boleh menyumbangnya. Yang syar'i loh, dalam tanda kutip, jangan salah paham. Yang syar'i. Kalau nggak syar'i, maka terserah kita. Kalau kita diwajibkan, berarti kita terpaksa. Itu aja. Kita terpaksa, padahal kita nggak ridho. Kita terpaksa. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita nyumbang karena terpaksa. Bukan dengan keridhaan kita. Tapi kalau acaranya syar'i, nggak ada hal-hal yang bertentangan, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Ya wallahu a'lam bishawab. Jamaah, ya tentu kita harus juga berusaha untuk berlapang dada, karena bisa jadi kebencian mereka karena kita paham mereka belum tahu, atau didoktrin memang harus benci dengan selain mereka. Itu saja. Ya kita berusaha Pak, ya sudah kita doakan mereka. Mungkin mereka belum tahu. Mungkin kita dulu seperti itu. Ya, halo. Seperti itu karena belum tahu, ya sudah. Kita berusaha, kalau bahasa kula, besarkan hati jenengan. Apa? Doakan mereka dapat hidayah, kita istiqomah di atas petunjuk ini. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. 2. Bolehkah kita mengikuti atau mendengarkan kultum di salah satu masjid milik organisasi Islam tertentu? Karena di masjid tersebut rutin setiap selesai sholat subuh diisi dengan kultum dan yang mengisi siapa saja bukan ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, memang betul kebenaran itu nggak boleh kita tolak meskipun datang dari siapapun. Tetapi ingat, kita mengetahui kebenaran itu dari mana. Kalau kita ini orang alim yang paham ilmu agama, apapun yang kita dengar kita bisa menyeleksi. Kalau kita nggak tahu apa-apa, terus kita mendengar sesuatu, ini takutnya subhat. Tiap hari kena subhat, kuat itu nanti. Akhirnya apa? Oh iya, bener tiba mereka ya. Nah, akhirnya membenarkan. Maka bagaimana solusinya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau jenengan merasa melihat ustadznya dan yang ngisi itu, mohon maaf dalam tanda kutip, maka lebih aman tidak usah didengarkan. Lebih aman apa? Mohon maaf ya, kita pulang ngaji aja. Atau baca buku yang kita sudah jelas tahu isinya, daripada kita terkena subhat. Ingat, as-subhatul qawiyah, subhat itu kuat, wal qalbu dhaifah, hati itu lemah. Kalau sudah subhat itu nanti kuat, menyambar-nyambar, pas lemahnya hati, akhirnya apa ya? Cenderung. Apalagi ingat, kita juga perlu sering mendengar bahwasanya kita itu beragama kan tergantung ilmu. Lah, kita ngambil ilmu dari siapa? Itulah agama kita. Maka kalau kita mengambilnya salah, ngapunten, khawatir nanti salah. Ya kalau es campur enak sama. Kalau ngaji campur-campur ya, nanti hasilnya nggak bisa lurus itulah. Jadi wallahu a'lam bishawab, bisa itu untuk dihindari saja. Kalau memang Anda merasa kurang sreg, apalagi yang ngisi bukan yang kompeten. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena memang ada hadis, balighu anni walau ayah, kan gitu. Tapi gak boleh siapapun boleh bicara agama. Yang boleh bicara agama apa? Yang punya ilmu. Nah kalau semua bisa bicara agama ya bahaya. Ini hadis dhaif nggak tahu, hadis maudhu disampaikan, loh, gak bingung kita nanti. Maka mungkin yang dimaksud, karena banyak di buku itu hadis dhaifnya. Mungkin itu yang tiap pada sholat kadang nyari ngasih kultum. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, dan bolehkah setelah kultum duduk-duduk dan ngobrol bercengkrama dengan mereka? Oh, ya kalau di awal sudah kita berusaha untuk menghindari, maka ya berarti kita nggak duduk, itu aja. Kita pulang, kita di rumah. Tapi kalau sesekali mungkin karena merasa materinya bagus, Anda merasa ustadznya lurus, ini husnudon ya, maka boleh. Tapi kalau jelas-jelas subhat, maka lebih aman kita tidak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bersengkerama kita dianjurkan. Kita harus jadi orang yang ramah, orang yang suka senyum, suka menyapa. Tentu lihat kondisi. Jadi mungkin habis sholat boleh kita cengkerama sebentar terus kita pulang. Nggak harus menunggu selesai kultum tadi. Jadi bercengkerama kita, ngobrol kita itu kadang memang diperlukan untuk mendekatkan diri kita dengan mereka. Tapi nggak setiap ketemu harus bercengkerama. Nah, mungkin saat ini aja habis ngaji bercengkerama, monggo ya. Jadi wong Jawa ramah tamah juga, gitu loh, monggo. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tentu banyak kekurangannya dan mungkin
Apabila dalam kajian ini ada yang salah jamaah, ada yang keliru, itu murni dari kami yang terbatas ilmunya dan godaan dari setan, dan kita istighfar kepada Allah. Dan apabila ada kebenaran, maka kebenaran itu dari Allah, dan kebenaran itu ucapan Rasulullah. Kita tutup kajian ini dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya, untuk ummahat, akhwat, para bapak, tim sukses, dan untuk Abah Bambang. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan jenengan semua diberikan balasan yang lebih baik dan banyak oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.